membahas One Punch Man chapter 186. Genos semakin kuat dan akan pergi. Guys, chapter ini ya bikin seneng banget bacanya. Meskipun di setengah akhir chapter ini apa istilahnya ya, capek gitu baca dialognya, tapi secara keseluruhan ceritanya bagus banget. Yuk kita mulai pembahasannya. Rambutku berantakan banget ya. Cover dari chapter ini unik banget. Kita melihat Saitama sedang berjalan kayaknya di jalan raya sebuah pegunungan ya, yang menuju ke sebuah kota. Tapi gambar ini dibuat dalam bentuk pixel kayak game Nintendo zaman dulu gitu. Mantap juga nih. Dan judul dari chapter ini adalah Titik Balik. Cerita dibuka dengan Saitama yang ternyata dia pindah apartemen lagi nih karena apartemen yang lamanya dihilangkan. Aku kurang paham maksud terjemahannya ya, kok dihilangkan gitu maksudnya gimana? Apa yang sebelumnya hancur terus dia pindah terus gimana, aku nggak ngerti. Intinya dia pindah gitu. Dan di sini Saitama itu mendapatkan kamar yang jauh lebih sempit daripada yang sebelumnya. Di sini dia itu sedang duduk-duduk bersama Genos. Genos berniat membantu Saitama untuk mendapatkan kamar yang lebih luas dengan menghubungi pihak asosiasi para pahlawan. Tapi ternyata Saitama sendirilah yang memilih kamar dengan ukuran kecil ini ke pihak asosiasi karena dia merasa lebih nyaman. Terus Genos di sini mulai aneh. Begitu ya. Kalau begitu aku akan membawa barang-barang keperluanku pindah ke sini. Rasanya akan cukup jika ku taruh di pojokan sana. Saitama bingung. Tunggu. Tempat ini lebih kecil dari yang sebelumnya. Aku ragu akan ada ruang yang cukup untuk kita berdua tinggal di sini. Genos di sini malah mengatakan hal yang semakin aneh banget. Jangan khawatir, aku cuma perlu tempat kecil untuk duduk. Anggap saja aku sebagai dekorasi ruangan. Anjir, apaan coba? Di sini Saitama malah takut. Tidak, itu menakutkan tahu. Genos masih maksa. Tapi aku kan muridmu sensei. Saitama tambah bingung lagi. Melihat kegiatan sehari-hariku tidak akan mengajarkan apapun kepadamu tahu. Genos selalu mengeluarkan semua buku catatannya tentang Saitama. Itu tidak benar sensei. Ini semua buku catatan tentang sensei. Gokil. Murid teladan guys. Coba kalian yang malas nyatet waktu masih sekolah, komen di bawah dah. Genos selalu melanjutkan. Ngomong-ngomong sensei, aku ingin minta tolong sesuatu. Maukah Anda berlatih tanding denganku lagi? Saitama di sini langsung semangat. Boleh, kebetulan aku lagi pengen keluar. Ayo kita cari tempat terbuka yang enak. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah tempat yang sangat luas. Saitama lalu berkata, ya ampun, benar-benar banyak monster ya akhir-akhir ini. Sekarang justru lebih mudah menemukan monster daripada kumbang. Genos menjawab, itu benar. Aku juga baru saja mengatasi monster pagi tadi sensei. Dan mereka pun sekarang sudah siap-siap untuk bertarung. Tiba-tiba suasananya itu menjadi hening banget dan Genos pun mulai bersiap. Sensei, sebelum kita mulai, aku ingin berterima kasih. Dan armor Genos menyala dengan sangat terang disertai dengan listrik yang keluar, yang dia sebut dengan Lightning Core. Saitama di sini bukannya bersiap, malah tersilaukan dengan cahaya-cahaya ini. Dan ini adalah bagian gambarnya Yusuke Murata yang aku suka banget. Genos langsung melesat dengan cepat ke arah Saitama dan langsung memukul Saitama. Bayangin guys, gambar 2 halaman sebagus ini cuma buat adegan narik tangan sama nonjok doang. Gokil, dedikasi nih mah. Tapi meskipun pukulannya hampir sampai ke Saitama, Saitama itu masih menutup matanya karena terlalu silau. Genos pun melancarkan pukulannya ke wajah Saitama, tapi dia tiba-tiba menghentikan pukulannya. Saitama bingung. Hah? Ada apa? Kok nggak mau bertarung? Ternyata di belakang Saitama itu dampak pukulan Genos sampai membuat debu awan yang sangat-sangat besar. Nggak sampai hancur sih areanya. Dan ini artnya guys, bagus banget. Genos di sini malah mengatakan hal yang aneh. Tidak, aku berubah pikiran. Pertarungan ini hanya akan membuat bajumu kotor, sensei. Lah, gimana sih? Dia lalu melanjutkan, Saitama sensei, aku malah lebih ingin bertanya sesuatu padamu. Apa menurutmu aku sedikit bertambah kuat? Saitama menjawab, entah. Kau mungkin seharusnya bertambah kuat kan? Bukannya dirimu baru saja mengganti dan mengupgrade tubuhmu? Genos selalu menjawab, aku tidak tahu apakah merubah tubuhku akan membuat diriku menjadi lebih kuat. Saitama di sini bingung harus jawab apa. Kau lagi galau ya? Saitama dalam hati lalu berkata, ini saat yang pas untuk memberinya kata-kata motivasi dari guru ke murid ya. Terus dia berkata, hei Genos, jurus cepat dengan cahayamu tadi sangat-sangat terang. Kita tidak tahu apakah kau bertambah kuat atau tidak, tapi setidaknya sekarang kau jauh lebih terang. Saitama dalam hati langsung bingung. Brengsek, aku ngomong apaan sih? Genos terlihat depresi mendengar hal ini. Dia sadar bahwa Saitama menutup matanya tadi bukan sekedar karena terang, tapi karena Saitama tidak memperdulikan kekuatannya Genos. Anjir, Cyborg bisa depresi gini ya. Di kaki Genos pun kita akhirnya bisa melihat sebuah kumbang yang kata Saitama tadi monster itu lebih banyak sekarang daripada kumbang. Wah, bagus banget ya. Genos masih galau di sini. Saitama sensei tidak pernah melihat ke arahku. Sejak awal aku bukanlah apa-apa untuknya. Sudah 2 bulan sejak aku menjadi muridnya. Tapi dari sudut pandang sensei, aku tidak bertambah kuat meskipun hanya sedikit. Tapi jujur saja aku juga merasakan hal itu. Nyatanya memang aku belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Saitama sensei. Mana bisa aku membuang perasaan tak berkembang ini. Nah, mulai di sini ya,
Genos tuh isinya curhat semua. Makanya di awal tadi aku bilang capek bacanya setengah di akhir. Ini Cyborg Thread juga ya. Genos selalu curhat. Meskipun dia sudah masuk ke dalam 10 besar peringkat pahlawan, tapi sekarang dia itu merasa sedang dalam fase buntu karena harus bersaing dengan orang-orang yang levelnya berada di bawah Saitama. Dan sekarang Genos sedang merasa tidak bisa mendapatkan kekuatan yang dia mau. Karenanya dia perlu suasana lingkungan yang baru. Dia lalu berkata, sebentar lagi organisasi pahlawan baru akan didirikan. Namanya adalah Neo Heroes. Anjir guys, ini ternyata nama organisasi baru yang muncul di chapter kemarin ya. Aku rasa Saitama Sensei pernah mendengar hal ini. Enggak. Anjir, gitu doang jawabnya. Genos selalu melanjutkan bahwa Mr. Agony yang sudah mendirikan asosiasi para pahlawan selama 4 tahun ini, sekarang itu banyak sekali pihak yang mulai meragukan dengan kebijakan manajemennya karena dia bekerja sama dengan industri politik dan bisnis. Apalagi banyak skandal dari staf yang sudah tersebar ke media berita. Ditambah kerusakan yang disebabkan oleh pahlawan, kesalahan dalam mengelola dana, dan lain-lain yang membuat masyarakat itu semakin gak percaya dengan asosiasi para pahlawan. Bukannya dibenahi, asosiasi malah membuat iklan untuk membuat nama dan image mereka tetap baik. Kalau terus begini, asosiasi pahlawan akan jatuh sepenuhnya. Karena itulah Neo Heroes muncul. Bahkan organisasi baru ini sudah mendekati banyak pahlawan untuk bergabung dengan Neo Heroes. Ditambah mereka punya sistem anti monster beserta gaji yang lebih baik untuk pahlawan. Dan mereka ingin menggunakan kesalahan asosiasi para pahlawan ini untuk mengembangkan Neo Heroes sendiri. Saitama bertanya, siapa orang yang memberitahumu semua hal itu? Genos menjawab, pencari bakat dari Neo Heroes. Pahlawan di Neo Heroes lebih suka disebut dengan Neo Heroes daripada Pro Heroes. Dan kandidatnya sudah mencapai 2000 orang. Sedangkan asosiasi pahlawan sekarang hanya 600 orang. Bahkan Neo Heroes sudah menghubungi pahlawan pro tingkat atas dan beberapa kelas S untuk diajak pindah ke Neo Heroes. Saitama malah jengkel. Bisa-bisanya mereka tidak menghubungiku. Ya kan Saitama emang kayak nggak diketahui siapa-siapa ya. Di sini Genos menjelaskan tujuan aslinya. Neo Heroes ternyata akan merekrut orang-orang kuat yang belum diketahui oleh publik. Jadi ada kemungkinan Genos bisa mendapatkan sesuatu dari orang-orang itu dan dia mungkin saja bisa bertambah kuat. Saitama lalu bertanya, Genos, alasan kau ingin jadi kuat adalah untuk balas dendam kan? Genos menjawab, itu benar, aku harus menghancurkan Rampaging Cyborg yang identitasnya belum aku ketahui. Dia sudah merenggut segalanya dariku 4 tahun yang lalu. Saitama bertanya lagi, jadi apakah Rampaging Cyborg ini masih hidup? Bisa jadi ada orang yang sudah mengalahkannya kan? Genos menjawab bahwa hal itu masih belum bisa dikonfirmasi. Bahkan dengan menggunakan data asosiasi para pahlawan sekalipun, Genos tidak bisa menemukannya. Saitama mulai agak serius di sini. Kalau begitu, bagaimana jika yang membunuhnya bukanlah pro hero, tapi justru aku? Genos pun menjawab, Rampaging Cyborg itu benar-benar kuat. Aku yakin cuma Saitama Sensei yang bisa mengalahkannya. Tapi karena dia itu sangatlah kuat, pasti Sensei akan mengingatnya. Saitama di sini malah merenung. Anjir, masa iya sih? Aku aja nggak ingat semua monster yang sudah aku bunuh loh. Gokil. Saitama tanya lagi, Genos, apa kau yakin bisa mengalahkannya dengan dirimu yang sekarang? Genos menjawab, aku tak tahu. Tapi jika aku berhasil menemukannya, aku pasti akan menang. Dan karena itulah, di sini Genos langsung kelihatan marah banget nih. Dia lalu berkata, aku akan pindah ke Neo Heroes. Gokil. Tapi meskipun Genos sudah berapi-api seperti ini, Saitama cuman menjawab, oh gitu. Semoga berhasil ya. Anjir, gitu doang guys. Gak ditahan kayak apa gimana. Genos selalu menawarkan sesuatu. Sebenarnya Neo Heroes ini meminta Genos untuk merekomendasikan pahlawan lain untuk bergabung. Bagaimana jika Sensei pindah denganku juga? Saitama di sini hanya diam. Genos menambahkan bahwa rekomendasinya akan sangat berguna, apalagi asosiasi para pahlawan kurang menghargai kinerja Saitama. Saitama masih aja diam dan tiba-tiba dia menjawab, enggak ah, ribet banget. Genos selalu menjawab, baiklah, aku juga tidak jadi pindah ke sana. Dan chapter ini selesai. Gokil. Apa coba? Genos gampang banget batalin niatnya loh. Itu kita baca dari awal sampai akhir. Panjang lebar nih Genos sudah ngomong. Ujung-ujungnya nggak jadi karena Saitama nggak pengen. Gokil, mantep. Tapi sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas di chapter ini ya. Tapi aku akan coba ngulik dikit lah. Di sini Genos sudah semakin kuat. Di chapter ini ya kita melihat sparring lagi nih antara Genos melawan Saitama. Tapi sebelum memukul Saitama, Genos itu malah nggak jadi mukul. Dan yang bikin aku kaget adalah ternyata pukulan Genos yang nggak jadi tadi itu justru malah membuat keadaan di belakang Saitama kacau banget. Nggak sampai rusak sih, tapi debunya bener-bener sampai setinggi ini dan sebesar ini. Sayangnya Genos itu masih galau kalau ternyata dia itu
kayaknya belum bertambah kuat. Tetapi kalau kita perhatikan, kondisi Genos memukul terus keluar awan debu ini ya, mirip dengan kejadian di chapter 17 di mana Saitama sedang sparring dengan Genos. Atas permintaannya Genos, Saitama mengeluarkan Death Punch. Tapi meskipun pukulan Saitama sengaja tidak kena, debu awan raksasa pun juga muncul di belakangnya Genos. Ini mirip nih. Itu berarti setidaknya Genos juga sudah mulai bertambah kuat dan mendekati Saitama dong. Ya meskipun mungkin jaraknya masih jauh banget ya, tapi aku suka banget nih callback ini. Nah, itu adalah pembahasan chapter 186 dariku. Seperti biasa guys, tanggapan, komentar, teori silahkan drop di bawah.